Ya kak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga ada 2 abang lagi nih di sini nih. Kita sapa dulu yuk. Sapa pemusik kita ya. Hai Bang Evan. Halo Bang Evan. Kita siap nih kak kayaknya buat ibadah minggu nih. Iya, tapi adik-adik di rumah kira-kira udah siap belum ya kak? Ayo adik-adik di rumah, udah mandi belum? Udah sarapan belum? Oh, udah dong kak. Wah, pasti udah ya. Karena ini hari Minggu. Coba kak kita sapa adik-adik yang di rumah kak, supaya semangat lagi. Iya, kita sapa adik-adik ya kak. 1, 2, 3. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin, Laskar Kristus, yes, yes, yes. Wah, adik-adik udah semangat banget nih kak. Iya kak, tapi kan di rumah mungkin ada yang baru bangun kak. Gimana kalau kita gerak-gerak dulu kak, biar adik-adik yang di rumah juga segar. Kita gerakin badan dulu ya kak. Iya. Adik-adik di rumah berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu dikepak-kepakan tangannya. Bukan sayap ya, kita punya tangan. Yang punya sayap itu namanya apa kak? Burung kak. Burung. Ayo kita nyanyi lagi. Ayo bang. Semuanya gerakin badannya. Sambil tepuk tangan. Sekarang kita udah siap nih kak, mau memuji nama Tuhan. Pasti udah siap dong adik-adiknya di rumah. Kalau gitu kita mau datang ke bait Tuhan, kita mau nyanyi lagu Datanglah ke Baitnya. Ayo bang. Sampai bertepuk tangan. Ayo adik-adik, jangan kasih kendur, kita puji nama Tuhan. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam
Masih bersemangat? Ya, kita akan buka ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Ada lagunya ya kak? Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah jagai kami, semuanya hidup kami, Tuhan selalu baik bagi kami. Dan terima kasih Bapa buat malam yang indah yang boleh kami istirahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga kami, buat napas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau beribadah, kami mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tetap baik Bapa dalam segala keadaan. Sekalipun kami beribadah secara virtual Tuhan, biarlah Tuhan sukacita yang kami alami tidak berkurang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya, kami tangan pernah bimbang jadi pengikut-Mu. Amin. Amin. Ya Kak Sari, Yes. adik di rumah udah boleh duduk belum nih? Duduk gak ya? Boleh duduk, tapi aku mau nyanyi lagi nih. Lagunya juga pakai gerakan kan ya Kak? Iya lagunya nih, karena lagunya menyatakan kalau aku istimewa. Iya, berarti kita suruh adik-adik tetap berdiri aja ya Kak? Ayo adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu Aku istimewa, kamu istimewa, semuanya istimewa. Pakai gerakan ya. Ayo Ya. Bang. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Matanya bisa kedip, kaki bisa kedip, hidungku bisa bersin. Haji, Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tangannya bisa tepuk-tepuk, mantu bisa bersin. Kakiku Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Ya Kak, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat berarti adik-adik udah duduk dong. Ya boleh, adik-adik. Iya, adik-adik di rumah boleh duduk. Kita mau ngucapin hukum Taurat. Untuk minggu ini hukum Taurat keberapa kak? Terambil dari titah yang ke-5 dan ke-6. Berarti itu perintah kasih kita kepada sesama manusia. Iya, betul Kak. Ya udah kalau gitu, kalau dibaca yang ke-5, aku baca yang ke-6. Kak Sadi baca yang ke-6. Silakan, Oke, Kak. kalau dimulai ya. Titah yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Kak, kan masih kecil, gimana caranya membunuh kak? Lewat suka ngelawan mama papa tuh Kak. Oh berarti membuat hati sedih ya? Iya. Wah, adik-adik kita harus memberikan sukacita buat mama papa, kakak abang dan semua orang. Ngomong-ngomong tadi pagi adik-adik pas dibangunin mama papanya marah-marah dulu nggak ya Kak? Ayo siapa yang masih marah-marah? Ada nggak? Tapi kayaknya udah nggak ada deh kak. Oh. Soalnya kalau sekolah pun kadang-kadang jadi kangen ke sekolah. Apalagi sekalipun pandemi kayak gini kan kadang-kadang orang jadi kangen pengen dibangunin terus. Karena di rumah-rumah lagi ya. Kan udah disuruh pergi ke gereja. Tapi Iya. nanti ada waktunya ya. Tetap berdoa adik-adik. Sekarang kita mau puji Tuhan lagi. Puji Tuhan lagi. Ayo kita puji Tuhan lagi. Kita nyanyi lagu apa Kak? Lagu Allahku Dahsyat. Oke. Yang lagunya gini, dari utara ke selatan, barat mana ya? Barat ke timur, ya kan? Nama Yesus disanjung tinggi. Wah, Tuhan kita dahsyat banget ya. Dahsyat Kak. banget dari pulau-pulau, lembah-lembah, dan gunung-gunung yang tinggi semuanya memuji Tuhan. Ayo Bang, kita nyanyikan Kita lagu nyanyi ini. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita
Dahsyat banget Tuhan kita. Dan Tuhan kita juga memberikan kewajiban bagi kita, bukan kewajiban sih, kerinduan buat kita untuk membaca Alkitab, Kak. Gitu, karena kita akan masuk dalam epistel ya Kak. Betul sekali. Untuk minggu ini terambil dari mana Kak? Masih sama nih, karena ini bulan Mei. Kita masuk ke Matius 5 ayat 5. Itu ada di perjanjian lama atau baru ya Kak? Belum pindah, masih di perjanjian baru adik-adik. Ya udah, kita kasih waktu adik-adik buat ambil dulu ya Kak sebentar. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Udah nemu adik-adik? Oh udah Kak. Kita baca sama-sama ya Kak. Dari alamatnya. Oke. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, itu firman Tuhannya keren ya. Itu kalimat bahagia yang Tuhan Yesus kasih di bukit. Iya. Sekarang kita mau lanjut lagi nih Kak, mau dengar-dengaran lagi dan memuji Tuhan lagi. Iya, supaya firman yang tadi bertumbuh ya Kak di hati kita. Kayak lagu dong. Lagu apa tuh Kak? Ku buka Alkitab, lalu tapi adik-adik tahu gak ya lagunya? Ya, tahu dong. Pasti pinter-pinter dong. Ayo kita nyanyikan lagu ini yo. Firman Tuhan ada di hati kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku, dan berfungsi sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, berfungsi sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Wah, kalau firman Tuhan ada di hati kita juga bisa hafalin dong Kak. Iya dong Kak, karena adik-adik di rumah juga udah banyak nih yang ngirimin video hafalan ke kita. Wah, pasti bagus-bagus nih yang hafalin nih. Iya, kita lihat sama-sama dulu ya Kak. Ini dia videonya. Silakan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, akan mereka memiliki bumi. Halo, nama saya Elsa, baru kelas 2B. Renungan minggu ini Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan Mei 2021. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Nama saya Nomloraina Manurung. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Terima kasih. Pintar adik-adik sekolah minggu HKBP Negara ya. Terus kalau kita mau ngirim lagi atau adik-adik yang belum ada di video, gimana caranya Kak? Nah, adik-adik bisa minta tolong rekamin mama atau papanya supaya bisa dikirim ke guru kelas masing-masing atau guru sekolah minggu yang dikenal Kak. Paling gitu. lambat hari apa Kak? Kalau bisa hari Rabu ya adik-adik ya. Iya. Kita tunggu ya adik-adik, jangan lupa. Kirim videonya. Ya. Sekarang setelah kita udah dengar-dengaran tadi tentang ayat hafalan di adik-adik, kita mau dengar-dengar firman Tuhan Kak. Tapi sebelumnya biar adik-adik lebih hafal lagi, kita ulang lagi ya Kak ayat Iya betul. Biar yang lainnya juga bisa ikutan ya ayat hafalan ya. Kak. Yuk sama-sama. 1, 2, ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Yes, adik-adik.
Boleh dikirim ya videonya ya. Sekarang kayak tadi kata Kak Sari ini Kak, kita mau dengar firman Tuhan yang disampaikan. Kita mau nyanyi lagu hati kita ya Kak, supaya kita siap dengan firman Tuhan. Semua baik. Sama-sama kita berdoa. Ayo Bang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semua yang ada di rumah maupun di mana berada saat ini. AKBP Jatinegara akan mengadakan pelayanan ibadah sekolah minggu secara virtual. Untuk itu, Amang Pendeta Silalahi akan membawakan firman Tuhan untuk renungan bagi kita. Firman Tuhan renungan pada minggu ini untuk sekolah minggu sesuai dengan almanak gereja kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 yang dimulai dari bait ke-12 sampai ke bait 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.
Demikian firman Tuhan. Kemarin hari Kamis, gereja HKBP dan secara umum umat Kristen merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga adalah untuk kembali ke tahta kerajaannya, sekaligus untuk membuka jalan bagi orang-orang percaya bagi Yesus untuk boleh masuk ke sorga. Untuk itu, Amang akan menceritakan bagaimana tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pada minggu ini, kita akan mendengarkan setelah Yesus naik ke sorga, bahwa murid-muridnya kembali lagi ke kota dan tetap tinggal di kota tersebut, di tempat tumpangan mereka. Anak-anak kami sekalian pernah mendengar enggak, di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang naik ke sorga dalam perjanjian lama, ada beberapa orang yang masuk ke dalam sorga tanpa mengalami kematian, yaitu tokoh-tokoh di dalam Alkitab, yaitu Henokh dan Elia. Mereka tidak mengalami kematian tapi naik ke sorga. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang setia percaya kepada Tuhan, dia akan menerima tempat di dalam sorga, di kerajaan Allah. Kalau kita lihat di sini murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus naik ke sorga, mereka pulang kembali ke Yerusalem, ke kota, dan mereka di sana memuji-muji Tuhan serta berdoa. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa murid-murid yang setia kepada Tuhan Yesus tetap setia melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan Yesus. Yesus memberi perintah kepada mereka sebelum yang diutus oleh Bapa di sorga datang, mereka jangan pergi dari Yerusalem. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bahwa murid-murid itu tidak akan memiliki kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan, sebab murid-muridlah yang akan memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan kebangkitannya adalah menjadi kebangkitan kita semua, kebangkitan untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus mengingatkan murid-muridnya jangan pergi dari Yerusalem sebelum yang diutus oleh Bapa datang. Dan itulah yang dinantikan oleh murid-murid Yesus di Yerusalem sampai hal itu terwujud. Mereka dengan setia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka berdoa di satu tempat, yaitu di tempat tumpangan mereka. Dan doa-doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan adalah berdasarkan dari lubuk hati yang mereka terdalam. Mereka mendoakan agar benar-benar mereka kuat dalam menanti kedatangan apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Dalam doanya mereka bersama-sama tekun. Doa yang dimintakan dengan tekun akan terwujud dalam kehidupan setiap orang. Orang-orang yang percaya dalam doa bahwa dia meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan pasti mewujudkannya. Oleh karena itu, bagi orang percaya kepada Kristus Yesus, doa itu adalah merupakan komunikasi kepada Tuhan Allah. Dan bila seseorang tidak pernah berdoa tapi mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak pernah berdoa, itu adalah tidak benar. Tapi orang yang percaya kepada Yesus senantiasa hidup dalam doa sebagaimana yang kita lihat murid-murid Yesus di sini.
dengan tekun dan percaya bahwa melalui doa mereka yang mereka sampaikan kepada Tuhan Allah, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup ini. Mereka akan menerima kekuatan dari Tuhan Allah dalam menanti kedatangan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Kalau mereka tidak dikuatkan oleh Tuhan Allah, maka mereka tidak akan sanggup dalam penantian, karena dalam menunggu seseorang, dalam menunggu apa yang dijanjikan, itu adalah merupakan pekerjaan yang membosankan. Orang bisa bosan menunggu kalau lama yang ditunggu-tunggu tersebut belum kunjung datang, belum kunjung tiba. Oleh karena itu perlu kekuatan dalam menunggu, dan itulah yang dimintakan oleh murid-murid Yesus kepada Tuhan Allah, agar mereka kuat dalam penantiannya dan setia, tetap senantiasa setiap hari sebelum yang dijanjikan oleh Kristus datang. Mereka harus tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ada beberapa orang murid-murid Yesus yang berdoa tekun pada saat itu, yaitu 11 orang, karena tidak masuk lagi hitungan Yudas Iskariot yang sudah bunuh diri. Mereka dengan tekunnya ke-11 murid-murid Yesus sebelum ada yang menggantikan Yudas Iskariot. Mereka dengan benar-benar mempercayakan hidup mereka adalah hanya di dalam Tuhan saja. Oleh karena itu doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan Allah betul-betul dari lubuk hatinya yang terdalam, betul-betul tergerak dari kerendahan hati mereka. Mereka betul-betul setia mengikut Kristus Yesus. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita diminta melalui firman Tuhan ini agar senantiasa berdoa. Sama seperti dengan nama minggu Eksawi, bahwa Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan akan mendengar permohonan kita. Asal permohonan kita itu, doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dari lubuk hati kita yang terdalam dan dari kerendahan hati kita. Dan kita harus tetap setia percaya menunggu doa, jawaban dari Tuhan akan doa kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pemahaman agar anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu ini, supaya anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami agar Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu yang setia meminta kepada-Mu dan mengabulkan permintaannya dalam doanya masing-masing. Dan Engkau juga yang memberkati orang tua mereka, agar melalui orang tua yang menerima berkat-Nya, maka berkat-Mu tersalur kepada anak-anak-Mu. Dengarkanlah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, tadi kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan, Kak. Sekarang kita mau ngasih yang terbaik buat mendukung pelayanan gereja kita juga, Kak. Betul sekali. Caranya adik-adik boleh dikumpulin nih sekarang nanti sambil kita nyanyi lagu, ya kan? Lalu dikasih ke mamanya, nanti mama papanya bisa serahkan ke gereja melalui Sinto Sektor, atau juga bisa langsung datang ke gereja ya Kak ya. Tiap hari apa, Kak? Tiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Atau bisa juga nih Kak lewat transfer. Oh iya betul. Rekening gereja yang ada di Warta Jemaat. Kita mau nyanyikan lagu persembahan, semua persembahannya dilipat yang rapi di tangan kanan. Kita mau menyanyikan lagu Di Son Adong dan Tanganku Nambeknya. Ayo Bang. Dalam
Marilah kita doakan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, kita sudah mendapat berkat dari Tuhan, Kak. Saat ini kita mau selesai ibadahnya dong, Kak. Iya Kak, tapi tenang aja, minggu depan kita bakal balik lagi dong pastinya. Wah, pasti benar. Sama guru-guru sekolah minggu yang lainnya, adik-adik. Nah, sebelum nunggu minggu depan, kita harus ngapain aja nih, Kak? Ya, kita nggak bosen-bosennya nih Kak buat ngingetin adik-adik untuk rajin berdoa dan rajin bersaat teduh. Terus jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa aja Kak Sari? Pakai masker. Oke, yang pakai kedua, sanit, ya, mencuci tangan dengan air yang bersih. pakai sabun juga ya Kak. Betul dong. Terus yang ketiga, Menjaga jarak. musuhan ya Kak. Oh, enggak dong, kita nggak boleh musuhan. Oh. Kita harus mengasihi. Berarti menjaga jarak itu karena kita kasih, supaya teman kita nggak ketularan, Kak, kalau kita sakit. Aman ya Kak. Biar aman. Terus yang keempat nih, harus rajin makan nih, makan yang bergizi, pastinya. biar tumbuh tinggi ya adik-adik ya. Lalu yang kelima, melakukan olahraga. Nah, adik-adik jaga kesehatan, jaga pertumbuhan iman juga ya, tetap bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita Tetap ketemu semangat. lagi. Nah, jumpa minggu depan. Dadah.